Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan permainan catur ya, dengan topik pengorbanan gajah berbuah memegang kendali serangan dan menang skakmat ya. Jadi ini disajikan ketika bermain melawan musuh yang ratingnya jauh lebih tinggi, dan di sini dengan mengorbankan gajah tapi mengendalikan permainan dan akhirnya memenangkan skakmat ya. Tentu permainan catur ini sangat menarik ya, bisa kalian simak khususnya yang sedang belajar untuk bermain catur, dan tentu untuk menambah wawasan kalian berkenaan dengan permainan catur. Silahkan bisa dinikmati ya. Oke. Di sini putih memainkan pembukaan King's Pawn opening ya. Jadi membuka dengan melangkah 2 langkah di depan raja, dibalas oleh hitam dengan langkah yang sama. Kemudian putih mengaktifkan kuda ya, dan dijawab oleh hitam dengan pion di depan menteri ya. Oke, selanjutnya ini gajah mulai keluar ya, mungkin berencana untuk rokade pendek, dan dijawab oleh kuda ya. Kemudian putih melangkahkan pion di depan benteng, tujuannya adalah untuk menghambat laju dari gajah dan kuda ya. Kemudian oleh hitam dibalas dengan langkah gajah ya, mungkin juga persiapan untuk rokade pendek. Oke. Putih kemudian melangkahkan kuda untuk melindungi pion yang bisa dimakan gratis ya sama kuda, tapi tadi di-delay tidak dimakan. Kemudian rokade dilakukan oleh hitam, rokade pendek. Putih kemudian melangkahkan pion 1. Ini tujuannya mungkin untuk memastikan gajah untuk aman ketika nanti harus mundur ke belakang. Kemudian hitam memajukan pion ya, ini untuk membuka jalur menteri ya. Kemudian dibalas oleh putih dengan memajukan pion untuk memberi perlindungan kepada pion di kotak ini ya. Kemudian dibalas oleh hitam dengan langkah langsung 2 ya, ini juga belum tahu apa maksudnya. Kemudian ke putih kita ulangi ya. Ya, ini putih menarik gajahnya ya ke belakang, yang dibalas oleh tekanan dari hitam dengan memajukan 2 pionnya ini ya, malah 2 langkah pionnya ini yang sewaktu-waktu bisa mengancam kuda. Kemudian dibalas oleh putih, dia memindahkan kudanya karena ingin fokus melakukan serangan di raja hitam ya. Oke. Merangsak ya, ini hitam terus pionnya menyerang di posisi ini, dia langsung menuju ke sini. Kemudian putih mengaktifkan kedua kudanya untuk berfokus menyerang di raja ya. Kemudian hitam memajukan pion ini untuk menghambat laju gajah ya. Kemudian dibalas oleh putih ya, putih maju sini ya, ini untuk memberi jalan ya nanti ketika proses serangan dari putih ya. Oke, hitam kemudian memundurkan kudanya, dan selanjutnya mulai sekarang putih menyusun rencana serangan yang berbahaya ya, dengan melangkahkan gajah ke petak hitam ini ya. Oke, kemudian hitam ini berusaha menghindari rajanya dari gajah ya, gajah yang mengapit pion ini ya. Kemudian putih menambah tekanan ya ke pion ini ya dengan melangkahkan menteri. Kemudian dibalas dengan hitam itu melangkahkan pionnya ya, ini tujuannya untuk menghambat gajah ini ya, jadi ancaman gajah. Ternyata di sini langkah yang sangat brilian dari putih adalah menukar gajah dengan pion ya. Nah,
tapi dia mengambil keuntungan untuk serangan yang berbahaya ya. Jadi gajah memakan pion, dibalas pion memakan gajah, kemudian menteri memakan ya. Pada posisi ini terlihat jalur serangan putih ke hitam sangat terbuka karena perlindungan di hitam sekarang tinggal pada kuda, kemudian benteng ya. Selanjutnya hitam mengancam menteri ya. Nah, tentu ancaman ini sebenarnya tidak begitu berarti ya, karena menteri tinggal mundur satu tetap memberi ancaman pada raja ya. Ini yang mungkin berikutnya langkah yang di hitam kurang tepat menurut saya ya, dengan dia melangkahkan pion ini yang mungkin tujuannya adalah mengancam kuda, tapi di sini putih mendapatkan momentum untuk melakukan serangan yang telak ya dengan melangkahkan kuda. Nah, artinya jepitan raja ke kuda ini menjadi ancaman skakmat sekarang ya. Dan hitam pada dilema ya. Karena yang bisa melindungi sekarang ini tinggal hanya benteng ya. Kemudian kalaupun menteri itu kalau mau melakukan perlindungan di sini ada jalur gajah ya, tidak mungkin. Satu-satunya langkah yang bisa dilakukan oleh hitam itu adalah melangkahkan bentengnya ke kotak hitam ini, dan itu juga menjadi langkah yang sudah tidak berarti terhadap serangan putih ya. Jadi tujuan dari benteng ini sebenarnya untuk melakukan pertukaran ya. Kalau raja itu memakan benteng, mungkin harapannya gajah bisa memakan ini dan dipertahankan. Cuman di sini kuda posisinya sangat kuat karena bisa melakukan skak ya. Nah, skak ster di sini ya. Nah, ini menyebabkan kemudian raja harus berpindah dan tidak ada jalan lain selain dia pindah ke sini. Nah, karena setelah itu dengan mudah menteri bisa memakan kuda, dan di sini hitam menyerah ya. Karena sudah tidak ada jalan keluar ya. Kalaupun nanti pindah ke putih, tentu sternya akan kena dan open skak ya. Nah, ini adalah serangan yang luar biasa dari putih, meskipun lawannya dengan rating yang jauh lebih tinggi, tapi putih begitu agresif dalam melakukan serangan dan akhirnya menang dengan skak mat ya. Oke, mudah-mudahan permainan yang disajikan ini bisa menghibur ya dan memberi wawasan pada kalian yang baru belajar bermain catur ya. Sampai ketemu pada permainan catur berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.